A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan berbagai karunia kepada masing-masing kita. Mudah-mudahan hari demi hari bisa terus kita lalui ya dengan meningkatkan berbagai hal ya, mulai dari urusan-urusan ibadah, urusan muamalah dan urusan-urusan kebaikan-kebaikan yang harus atau kita upayakan ya kepada lingkungan dan orang-orang lain. Ibu-ibu rahimakumullah, hidup itu bukan bicara tentang apa yang kita hadapi. Hidup itu berbicara tentang apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita itu terus-menerus memikirkan apa yang kita hadapi, ya, kadang-kadang kita itu kurang mempersiapkan atau menambah ya hal-hal yang harus kita lakukan. Padahal yang kita lakukan itu akan memudahkan, melapangkan dan memberkahkan apa yang kita hadapi. Ya, jadi saya ingatkan kembali, hidup itu berbicara tentang apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itulah yang kemudian akan memudahkan ya. Sebelum itu terjadi ya, kita sudah membangun amalan-amalan yang kemudian akan memudahkan, melapangkan ya proses peristiwa-peristiwa yang diberikan pada kita. Nah, untuk itu sambil menuju kita menyambut bulan Rajab ya, bulan Rajab, saya akan menyampaikan tentang menyehatkan hati. Menyehatkan hati. Menyehatkan hati ya. Kenapa? Perlu kita ingat, terus selalu kita ingat di dalam kehidupan kita bahwa seluruh urusan bumi itu diatur di langit. Seluruh urusan bumi itu diatur di langit. Jadi kita perlu untuk melakukan atau meningkatkan amal kita ya, agar langit ya itu memberikan bagian-bagian yang besar ya, fasilitas-fasilitas yang selalu ditambahkan untuk urusan-urusan kita di bumi ya. Makanya orang itu kadang sibuk di bumi ya, tapi tidak memperhatikan apa-apa yang menjadi standarisasi langit ya. Nah, untuk itu salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam bahasa langit adalah menyehatkan hati. Nah, menyehatkan hati itu yang pertama
meninggikan ya harapan ya, akhirat. Meninggikan harapan akhirat. Ya. Karena apa? Kalau kita itu punya keinginan-keinginan, harapan-harapan dunia terlalu tinggi, itu mudah nyesek. Contoh yang sederhana saja. Ada orang itu merasa punya keinginan yang sederhana. Ya. Satu saja, tidak macam-macam. Pengen punya rumah sendiri biar ndak ngontrak, iya kan? Itu kan umum. Oh wis bener. Tapi ora entuk-entuk. Sampai pernikahan tahun demi tahun ya. Saya itu baru punya rumah setelah nikah 20 tahun. Ya karena saya ndak mikir rumah. Masih banyak hal yang harus diurus itu. Tapi kalau ada orang ya itu nyesek hatinya itu. Nyesek. Maka ada kalimat letakkanlah dunia itu di tangan. Ya, letakkanlah dunia itu di tangan. Maksudnya apa? Ya dunia itu difungsikan aja. Jenengan kepengen rumah, ya engko nek dijabahi engko tuku ora ya wis repot men ya kan gitu. Saya ingatkan kembali apa yang ada di hati kita. Ya, kita itu ngerti hati kita itu sebenarnya punya harapan apa. Ya, taunya harapan-harapan yang sudah menumpuk di hati kita itu taunya dari mana? Dari yang diingat. Ya. Itu jenengan tulis gede-gede. Ya, jangan gede TKI nek sing jawab berarti lali kabeh. Ya. Apa yang ada di hati kita itu yang kita ingat. Maka ketika ada kalimat kalau sampai akhir kehidupanmu ya ada Quran di hatimu maka kamu akan diselamatkan. Itu maksudnya apa? Dieling-eling. Ya. Pertanyaannya malah Bu kalau sudah pernah hafal juz 30 kemudian lupa ditulis hafal apa enggak? Nah, ada juga kalimat kalau di hatimu itu ada tabarok surat Al-Mulk maka neraka akan berpikir panjang untuk memasukkanmu ke neraka. Karena neraka tidak mau membakar surah Al-Mulk. Lah yang dimaksudkan Al-Mulk ada di dada itu apa? Di hati itu apa? Hafal. Aku mau terus memang ora apa, ora penting tuh ya, ora penting tuh. Ya. Lah kita itu kepinginnya kali kabeh kok masalah omah sandal. Pengen tuku sandal ya kan semene tuku sandal wah iki apik ngene ya duwe duit urung sempat tuku terus nanti apa-apa nang masjid pengajian no sandal ya Allah wis ana sing duwe ya Allah aku ora sida tuku wis ana sing duwe tapi tetep gelo itu namanya ngebak-ngebaki hati ya. Karena kelingan terus ya, kelingan terus. Tuku apa kelingan terus itu berarti di hati. Ya, termasuk tidak sekedar barang. Kita itu jengkel sama suami. Ya, ketika ngomong aku kowe tak nikahi iki karena aku gelem ora karena kowe ayu. Ya. Nek ayu ya liyane luwih ayu kan kene serik. Ya. Dieling-eling terus ya kan. Bojoku itu mosok to ngomong ngono itu namanya di hati. Ya nyumpek-nyumpeki lho ngopo ya. Ya sudah kan gitu. Nah, jadi harapan-harapan akhirat itu dimaksudkan agar hati itu menjadi hidup. Semua aktivitas akhirat semakin banyak dilakukan itu semakin melapangkan hati. Itu sebabnya salah satu kriteria hati yang sehat ya itu adalah punya harapan-harapan akhirat yang tinggi. Apa harapan akhirat yang tinggi itu ya? Satu, menguatkan keyakinan. Menguatkan keyakinan. Perlu kita ketahui
keyakinan itu harus ada dulu sebelum adanya peristiwa-peristiwa. Harus ada dulu sebelum bertambahnya ilmu. Jadi jangan katakan ndak kowe kalau ilmunya oke jadi gampang yakin, enggak. Kenapa? Seperti YouTube saya yang kemarin saya sampaikan, ketika anak itu dilahirkan dia enggak tahu apa-apa, tetapi dibekali keyakinan. Dibekali keyakinan. Keyakinan itulah kemudian akan menjadi proses. Ada anak yang dilahirkan itu otaknya, saraf di otak itu tidak sempurna sehingga badannya nggak bisa bergerak karena nggak bisa. Ibunya diberitahu bahwa ini kayaknya hanya bisa bertahan beberapa bulan. Kalau toh dia kemudian nanti hidup nggak bisa jalan, nggak bisa ini dan sebagainya. Akhirnya ibunya itu memutuskan selalu ke rumah sakit di inkubator itu untuk membaca Quran dan tidak berhenti gantian, tidak berhenti ya. Telinga bayi itu mendengarkan ayat Quran. Dan ternyata kemudian otak yang tidak normal itu menjadi normal kembali atas proses terhadap ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya anak itu bisa lari, bisa sembuh biasa. Dokternya sampai heran. Nah itu tadi. Bayi yang lahir itu tidak dibekali pengetahuan, tetapi ya dibekali keyakinan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu adalah sebuah keyakinan yang dimasukkan kepada roh sebelum dimasukkan kepada janin. Nah, sehingga hidup itu akan menjadi lapang dan berkembang ketika manusia itu satu ya, menumbuh kembangkan keyakinan ya. Nah, seperti kita pahami bersama, yang namanya keyakinan itu menguatkannya semua dengan hal-hal yang diperintahkan ya. Satu, ibadah wajib, ibadah saja wajib. Kenapa? Agar semua orang bisa melakukan ya. Jadi kriterianya itu ibadah wajib. Nah kita itu kadang-kadang ya memang nek cara Jawa salah daden ya. Kita nih ya wanita, ibu-ibu itu luweh sregep karo luweh apik salat duha mbek salat lail ya, qiyamul lail, salat malamnya dibanding salat wajib. Ya kan? Nek arep duha ya. Duha, aku nek duha podo-podo duha ping 8 apa ping 12. Ngene kan saya diape-ape. Salat malam juga itu. Nek cara Jawa direwangi ya. Jam 2 tangi, jam 1 tangi nganti esuk, tebake esuke nesu, ketompo mumet. Ya, serius. Tapi nek salat wajib ya ana adzan, madan ya kose ya Allah no. Biasa saja kita bar sholat ya kadang-kadang ada yang kemudian wirid apa tidak, maka Allah kemudian memberikan bagian barang siapa berdoa setelah sholat wajib ijabah. Itu kan luar biasa, tempat luar biasa, tapi tidak termanfaatkan sedemikian rupa. Maka katanya Budia saya berdoa apa ya, agar hutang-hutang saya segera terselesaikan. Ya tak jawab toh, ternyata kita punya nasib yang sama. Ya, jadi tadi ya ibadah wajib Ramadan ya, ibu-ibu itu semangat puasa Senin Kemis tengah bulan ya, bahkan Daud neng pas Ramadan biasa-biasa saja ya. Wah kok kita biasa, aku nek poso ya biasa yang kecil ya. Padahal satu hal yang dinilai di Ramadan itu gembira. Ramadan nih, ya Allah mbok biasa ngono lho ya. Wong Ramadan gur poso ngono nganti segitunya, ya kudu nganti segitunya, maksudnya itu piye? Kok koyo cah cilik, cah cilik ya. Ya, makanya ketika buka wis aku kowe urung luwe, wah imanmu berarti kuat ora bener, imane kuat. Bukane mundur-mundur ya. Ya, gitu. Kemudian sampai pada ibadah wajib Ramadan itu kemarin saya ngisi di Temanggung, saya bilang ya tentang anak.
Judulnya Mencintai Tanpa Tapi. Aku wis ora mudeng iki sing diterangke apa? Judul Mencintai Tanpa Tapi. Ya, saya ngisi, saya bilang yang pertama saya minta maaf, asli saya tidak ngerti maksud judulnya ya. Jadi saya tak ngomong aja yang apa yang bisa saya sampaikan. Mencintai tanpa tapi. Ya. Nah itu saya bilang anak itu bicara tentang anak yang anak itu yang terpenting satu sujud, mau sholat, cari cara mau sholat. Yang kedua syukur bisa dzikir. Kalau dzikir angel banget jenengan ojo ngamuk-ngamuk terus wis kacau kabeh ya. Minimal manfaatkan Ramadan. Saya begitu, anak-anak itu kalau sudah Ramadan, kenapa? Kalau Ramadannya itu maksimal, maka dia bisa dipakai sebagai bekal setahun kemudian. Ya, jadi penting. Maka saya sudah bilang, anak-anak saya itu kalau sudah Ramadan saya nulis di grup keluarga. Khatam 3 kali, ya tak kasih hadiah dan kelipatannya. Gitu. Anak-anak ternyata ada yang bisa 6 kali, 9 kali. Loh nanti mereka pengen karena hadiah nggak apa-apa, ya. Karena tidak gampang khatam 3 kali itu. Pokoknya kalau Ramadan itu. Bahkan untuk memaksimalkan Ramadan, saya nyuwun sewu, saya tidak mau diminta ngisi buka bersama. Karena apa? Pas buka itu, wih lah mbok wis gede wis nikah itu mesti terjadi kegegeran. Itu mesti. Kan maniman posone iki. Yo karo padha-padha gedene. Gerebutan apa? Padha-padha tuku kabeh pilih apa namanya jus apokat gur siji. Ngono ki iso ngamuki. Heran tenan aku ya. Saya aja bukannya air putih kok ono geger. Jadi saya tuh tidak pernah mau untuk ngisi buka bersama. Nanti anaknya dibawa semua. Bukan apa-apa. Suasana buka bersama itu adalah suasana yang menentukan kualitas puasa kita sehari. Ya. Dan gue nek wis nesu, ya, terus gue anu tarawih mangkat dewi-dewi. Lucu sekali ya. Itu dari kecil, Bu, apalagi kecil, kabeh wis ancang-ancang meh njiko. Saya bilang, tenang, saya tak dulangi siji-siji. Karena sebenarnya buka itu nek sudah ngrasake sithik wis bar. Ketoke kepingine aku semua ya semua ya. Ono lagi aku pokoknya nanti bukannya kerupuk, buka kok kerupuk. Astagfirullahaladzim ya. Ibadah wajib. Kemudian yang kedua, dzikir. Ini sudah biasa, ini saya ingatkan aja. Dzikir, ada tilawah, ya baca Quran. Wirid. Kemudian doa. Ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sunnah. Ya, agar secara keyakinan itu kita memahami bahwa Rasul itu qudwah yang harus diikuti, ya. Tidak uswah, tidak sekedar uswah hasanah, tapi qudwah. Qudwah itu harus diikuti. Kemudian yang ketiga, membaca sirah. Ya. Kenapa? Ya agar kita itu keyakinannya kuat bahwa apa-apa yang diperintahkan itu dari dahulu dilaksanakan. Karena faktanya misalnya dikatakan, kalau kamu itu hidup tidak mempunyai sesuatu pun, hanya punya bacaan Quran yang kamu baca, maka kamu akan diselamatkan dengan Quran itu dalam kehidupan fid dunya wal akhirah. Kalau kamu tidak punya apapun dalam kehidupanmu, cuma punya istighfar yang selalu kamu baca, kamu suka membaca, maka istighfar itulah yang akan memenuhi semua kebutuhanmu. Nah, termasuk, saya bilang sama ibu-ibu, termasuk membayarkan hutangmu. Jenengan percaya ndak? Ndak, ndak. Ya karena mereka mengatakan faktanya saya tetap punya hutang. Oh enggak berarti terus itu utang, ya kan? Nah, itu artinya kurang, sirahnya kurang. Karena sirah itu menunjukkan cerita zaman dulu ya, ada seseorang itu yang selalu istighfar. Ya, seorang pemuda ya ketika ada seorang syekh mampir ke tempat dia, warungnya dia, syekh itu melihat anak itu semua yang dilakukan dia pakai istighfar. Baca istighfar terus. Kemudian ditanya, "Wahai pemuda, sejak kapan kamu mengamalkan istighfar itu?" "Sejak kecil, saya. Sejak kecil. Saya suka membaca istighfar." "Apa yang kamu dapat?" "Semua yang saya inginkan Allah memberikan padaku."
Tapi memang pengennya ora aneh-aneh. Nah, adakah keinginanmu yang belum terpenuhi dalam istighfarmu itu? Ada. Aku kepengen ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Kata syekhnya itu saya. Gitu sampai diutus ke situ, itu istighfar. Suka. Ya, suka istighfar. Nah, ini sudah semua ya, sudah paham. Nah, yang akan saya sampaikan itu adalah apakah benar harapan-harapan kita itu akhirat? Apakah benar menguatkan keyakinan yang kemudian kita lakukan itu benar-benar terserap dalam keyakinan kita? Kita pengajian, kita membaca Quran, kita wirid, benarkah itu menjadi sebuah keyakinan yang kuat? Akan diuji oleh Allah. Diuji dengan peristiwa-peristiwa. Macam-macam peristiwanya, ya kan? Uripe susah, ya. Bojone galak, ya. Anake ra iso dikandhani, wis macam-macam ya. Tanggane serian. Ujiannya macam-macam, ya. Diuji dengan peristiwa. Pertanyaannya, kalau benar keyakinannya itu bagus, ya maka akan dilihat yang pertama, harapan akhirat itu dilihat dari prasangka. Prasangka. Orang sampai dikatakan Allah itu ya sesuai dengan prasangka hambanya. Yang diberitahukan Allah kepada kita, benarkah apa-apa yang kita lakukan itu menguatkan jiwa kita, atau sekedar hanya kepingin menunjukkan kepada orang bahwa aku bisa? Kowe nek ditekoki, kowe ndek bengi wis wirid, wis istighfar, wis. Prasangka. Ya. Prasangka baik. Prasangka baik, ya. Prasangka baik itu ditunjukkan dengan meningkatkan harapan ya, harapan pada akhirat dengan mendekat kepada Allah. Mendekat pada Allah. Prasangka baik. Maka tadi saya sampaikan, pedoman kehidupan itu tidak sekedar berpikir apa yang kita hadapi, tetapi apa yang kita lakukan karena itu. Maka dulu saya sampaikan, ketika seorang anak ya habis luluh pondok dinikahkan karepe wong tuane ben berkah, ternyata pilihan orang tuanya salah. Ini anak yang baik, tidak berbuat kesalahan besar ya, tetapi diuji oleh Allah dengan suami yang ternyata penjudi dan tidak mau kerja. Ini isinya suruh kerja dan setoran sama suaminya. Pol-polan ya, itu. Diuji. Maka kemudian dia diam sejenak. Akan aku teruskan apa tidak pernikahan ini? Ya. Dia mengolah prasangkanya. Nah, kayak kita kalau ada peristiwa, ya Allah, opo meneh. Ya berarti percuma ngaji, makanya aku jarang datang. Soalnya aku nggak pengajian, baru mulai malah diuji yuk. Makanya aku kadang teko kadang ora. Kancane oh ngono. Ya. Prasangka. Langsung. Ini Allah pengen menunjukkan kepada kita. Benarkah kita hidup untuk menguatkan keyakinan? Maka wanita itu mengatakan, kalau aku itu minta cerai, lalu bagaimana surga ibu bapakku? Maka dia katakan, ya Allah, aku terima ujianmu. Ya Allah, mudahkanlah aku, kuatkanlah aku, lapangkanlah aku, berkahkanlah aku, gitu. Kemudian dia terus melaksanakan banyak hal, asal dalam keadaan ya Allah, tiba-tiba kelihatan hatinya
kok aku bisa ngalami kayak gini? Dia bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah enggak keliru, Allah enggak salah, Allah enggak menganiaya. Ya, gitu. Nah, nyon sewu loh, kalau ada banyak konsultasi hutang tuh, insya Allah Bu saya akan kembali melaksanakan aktivitas kebaikan setelah hutang saya terlunasi. Lah kuwi kapan? Ya. Perlu kita ketahui, Allah menguji kita. Ya. Dan itu harus dikuat-kuatkan. Ya. Ada orang wah, kalau Allah pengen kita baik, kenapa diuji yang berat-berat? Ya, ini prasangkanya deh. Iya kan? Nah, yang kedua kemudian muncul, kadang ada yang spontanitas. Setiap peristiwa muncul prasangka buruk. Apa prasangka buruk itu? Keluh kesah. Walaupun bentuknya wirid, ya Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Urip kok rumangsaku wis tenan. Ya. Iki nek urip ngene terus wis remuk aku, mah remuk. Ya, terus kok dikreseki toh. Ya. Keluh kesah. Setan membawa kita keluh kesah ini loh, sampai nggak ada ngaruhnya. Membawa kita keluh kesah sampai pada titik menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan. Nah, perlu kita ketahui, ketika seseorang sudah menyalahkan keadaan, maka langit tertutup untuk solusi. Dulu pernah saya kasih materi membuka langit, bu tahun piro mesti silang kabeh ya. Paling enak diulang Ibu. Itu yang terakhir, ketika semua hal sudah kita lakukan, langit akan menutup kembali ketika orang menyalahkan keadaan. Karena menyalahkan keadaan itu sama dengan menyalahkan Allah. Jadi setan itu yang duwe program keluh kesah. Itu agar manusia itu menyalahkan keadaan. Ya Ibu. Nah kadang tadi wirid sudah saya katakan, yang menjamin kita itu terdorong untuk berprasangka baik itu sebenarnya wirid sesudah sholat yang baik, ya kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ternyata kita ya subhanallah ya sono orang. Sehingga kemudian itu tidak cukup untuk menjadi sebab Allah memudahkan kita lapang dada. Maka kalau dalam bahasa kiai ini, Pak Kiai, nyuwun sewu bojo kula niku saiki tambah mboten cetok. Wis salat ra gelem nang masjid, digugah angel men, kerja ora cetha, ora tau ngeki dhuwit. Jawab Pak Kiai, halah mbok wis ben gitu. Kene melu mikir iki kiyaine jene waras apa ora, malah waras wae. Ya karena ya memang ujiannya kayak gitu kok menantekan. Ya maka kalau kita bilang ya Allah, ya, Engkau tahu aku mendapatkan ujian yang berat. Lah pra ya Gusti Allah ya wis ngerti ya ngono to. Ora sing ujian Gusti Allah kok malah ribut ya. Ujian. Dan ujian itu nanti nyangkut banyak hal ya. Nah itu peristiwa apa saja peristiwa ya. Kadang-kadang udah sepele. Kita itu loh bentuknya nikmat saja dicacat ya. Dikasih hadiah ya, dikasih hadiah atau dikasih oleh-oleh ya. Ya Allah ya. Lu kok kayak oleh-oleh iso-isone koyo ngene ya. Misalnya begitu ya. Itu anak-anak sekarang kan begitu. Maka saya itu dalam rangka agar anak-anak itu tidak terlalu tinggi perkembangan prasangka buruknya, terutama kalau Ramadan. Saya tanya, kamu pengen makan apa nanti buka? Saya bilang gitu. Lah timbangi gelo ya kan. Kepengene ya masak sing seger-seger, baikene masake terik ngono kan. Terus itu wis langsung percuma puasaku gitu kan. Kalau matnya siji tak suruh pesen siji-siji gitu. Sampai bosan dah Umi aja yang masak ngono. Karena puasa pertama kali kita tuh masak macam-macam, bocah ra seneng kabeh. Wah, wis kuwi mumet nesu. Kon salat kuwi wis. Iya, sepele aja ya. Lah piye TV-ne iki
ya iklannya sirup. Mah aku nanti bukannya kayak gitu ya. Iklannya ya Bu ya, enek apa gitu ya. Bukannya kayak gitu. Tebak ibu gawe apa? Kolak. Aku tadi kan sudah bilang ya Allah Dek, bersyukur, terima apa adanya, wis ora mlebu, ora mlebu. Ya. Senengane ayam karepe ibune sehat dimasake ikan. Ikan wae pindang. Ini bukannya makan buat kucing, ngono iki. Dia merasa puasanya itu nggak ada harganya gitu loh. Ya, itu bayangkan prasangka itu macam-macam. Apa memang mama tidak sayang sama aku yang gondok ini. Makanya saya itu sudah bilang, saya itu kalau agar anak-anak itu mendapatkan bagian prasangkanya baik, tetap senang dapat rahmat gitu ya. Saya bilang sama anak saya, Ragil, kamu mau kebab enggak? Umi mau, aku mau. Ya, sana beli titip telur. Beras, dia berangkat gitu. Nanti tak bilangin, kalau saya enggak pakai apa yang disenangi, aku belikan telur. Sekarang, apa besok? Malah besok. Kene meh nyeplok kok malah besok. Ya, jadi begitu. Maka saya juga begitu. Ketika melihat banyak hal itu, saya pilih. Kenapa Allah kasih saya begini, apa yang harus saya lakukan daripada saya nyebut nama, nanti akan semakin berat ya, posisinya semakin berat. Kemudian yang kedua, nilai amal. Nilai amal. Orang yang punya harapan akhirat itu selalu memperhatikan nilai-nilai amal. Tidak sekedar beramal yang dia bisa, tidak sekedar apa yang kemudian dia pengen lakukan, tapi memperhatikan nilai-nilai amal agar kita cepat mendapatkan kemudahan dan kelapangan. Nah, nilai amal yang penting dalam kehidupan itu yang pertama sikap taat. Yang dinilai sikap. Kenapa? Karena semua orang bisa. Harus berusaha ke sana. Sikap taat. Yang kemudian akan mendapatkan rahmat. Sering saya ulang, rahmat itu ya, kalau sering saya definisikan sebuah suasana yang menjadikan kita mudah, seneng dan semangat pada kebaikan. Ya. Maka kita itu kalau sopo polidal itu kan saya itu kalau bilang sama anak saya waktu kecil gini, Kak, nek sholat itu mbok yang semangat gitu loh, saya bilang gitu. Ngono bocah cilik iki ngomong ini, semangat tuh kayak apa? Ngono itu kone. Ayo santai, kayak kamu mau ke Indomaret, wis bar. Dia wis mudeng. Ya karena kalau disuruh ke masjid ya, sholat masjid, sarungnya mana? Ngono. Nah, nek sarung ora mangkat. Indomaret dandan dhewe. Sepeda dhewe apa. Gitu. Saya kadang-kadang kon nang masjid, sarungnya mana? Tak bilang di kulkas kayak ngono. Jengkelke jeneng sarung. Ya karena dia rasanya macam-macam itu, ya. Nah itu. Rahmatnya menjadi rendah. Sikap itu begini loh, sikap itu gini. Ya, kita itu kalau ini suaminya pada di rumah gitu mesti sekongkonan terus ya. Ya karena kita sakjane kepengennya deket sama istrinya, tapi bahasanya ya nyuruh gitu. Teh panas mah. Kene pada lagi nyemprot-nyemprot arep ngepel. Mah teh panas. Teh panas ya Allah. Engko nek sing preset piye jajal? Apa meh ganti? Enggak kan? Tak campurke ya. Terus dikasih teh. Itu melaksanakan, tapi sikapnya rendah. Ya, sikapnya rendah. Yang dinilai adalah sikap. Seperti kemarin saya sampaikan yang namanya sikap itu ya, ada orang yang masuk ke neraka, ya kan? Sama Allah diambil, ditanya. Ya itu untuk sebuah hikmah aja. Kenapa kamu masuk neraka? Karena dulu waktu hidup saya tidak pernah memperhatikan dan melaksanakan perintahmu sekalipun. Topen ya.
masuk neraka. Oh gitu ya sudah, sekarang kamu masuk neraka kembali, kata Allah. Dia lari, semangat banget dia. Maka kata Allah, hei sebentar, kamu tuh tak suruh masuk neraka malah semangat. Ya Allah, sudah aku katakan dulu aku nggak pernah memperhatikan perintahmu. Sekarang engkau memerintah sendiri di hadapanku, walaupun suruh masuk neraka, aku pengen menunjukkan padamu bahwa aku bersemangat dalam perintahmu. Nah, ya kalau begitu masuk surga. Sikap. Ya, anak-anak kan juga begitu, dipanggil, nak meneng wae, nak meneng wae, ya. Engko nek wis ibune gembar, nak apa sih mah? Ya, itu nak, tolong ambilkan gelas. Ya Allah, tak kirain apa, kan ambil sendiri bisa, diambilkan, dikasihkan. Ya, itu sikapnya nilainya rendah. Nah, kita termasuk begitu. Wah, kita itu ya apa? Nek meh pengajian ya, mangkat ora. Nah, gitu. Ya, nanti lah soalnya apa? Ketoke kancaku durak mangkat tok. Neng grup soalnya wis do izin. Ya. Nah, gitu. Padahal nek ditelepon kancane nyah seloraknya, ngono to nek nelpon. Napa? Tak jak yuk keliling-keliling, aku butuh gamis. Oke. Sikap. Ya, sikap. Sudah kita pahami, hidup itu adalah sandiwara. Jadi jangan katakan saya tuh lagi jengkel sama suami saya, ya saya tidak bisa tersenyum. Tidak bisa, harus bersandiwara agar nilai ya sikap taatnya bagus. Kalau saya tidak setuju, menurut saya itu kemunafikan, ya. Ya, enggak. Jadi berusaha untuk menjadi baik, ya. Itu sebuah prestasi, bukan kemunafikan. Ya. Nah, itu bagian taat mendapatkan rahmat, sikap ya, sikap kita ya baca Quran. Ya, itu sama anak saya gitu. Yang kecil itu dulu ragil tuh. Maca Quran gitu. Saya bilang, nek baca Quran itu yang baik, yang perhatian. Dia diem aja. Ini juga sudah perhatian. Kamu tahu kayak apa? Perhatian itu kayak kamu baca komik Conan. Kuwi dipateni. Dia sudah langsung mudeng. Nanti nek kamu tanya malaikat tuh, kamu kok beda tuh sikapmu megang Quran dengan Conan, ngono kan ngeri loh. Tak bilang gitu, tak tinggal lu gitu. Ya, sikap menghadapi. Ya. Kemudian yang kedua, sikap syukur. Tadi saya sampaikan kalau jenengan itu suasananya gundah terus, tidak pernah semangat, tidak pernah mudah pada kebaikan, langsung perbaiki ini. Yang nama tadi Allah itu, bahasa gampangnya gini, Allah itu kadang-kadang meletakkan rezeki bukan pada pekerjaanmu. Iya kan? Iya. Pekerjaan itu dapat gaji ya, tapi rezeki itu diletakkan pada kebaikan yang besar. Ya, demikian juga masalah. Masalah itu kadang-kadang tidak harus dihadapkan, kita berhadapan dengan masalahnya. Perbaiki saja jalan-jalan garis akhiratnya, maka masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Jadi kalau kita tuh menemui suasana yang lumrah terus lewat semua amalnya, maka Allah mengingatkan sikap taatmu pada berbagai hal memang kurang bagus. Orang suka begitu ya, orang suka begitu. Dia suka apa namanya? Pokoknya gitu. Jadi ini ya. Misalnya dulu saya contohkan sikap saya contohkan. Ada ibu-ibu yang suka pengajian di mana-mana diikuti. Di pengajian, wow dia terkenal sekali, ibu ini memang aktif pengajian. Tapi ya sikapnya. Jadi di rumah itu juga rajin. Dia bersihkan rumah, dia masak dulu baru berangkat pengajian. Jenengan wis masak loh. Nah, itu sudah masak dulu ya, terus berangkat pengajian. Arep mangkat ya, maratuane tekon, meh neng dindo ngaji ya Allah tekan.
Wong genah mesti jadwale ngaji lho. Kita bicara tentang sikap. Sampai di luar ditanya sama suaminya, balik jam piro Bu? Ya mbuh to ya ora panitia. Engko nek rampung ya balik, mesti geger. Kon ngaji rak gelem, nek sing ngaji geger. Saya bicara tentang sikap. Ya. Pulang dari pengajian, makanannya masih utuh, dia bilang gini, nek orang masak do ribet, masak rak dipangan. Wes boh, aku rak urusan, aku meh ngaji neh lho Bu. Sikap itu menjadi bagian penilaian. Makanya jangan heran ada seorang itu dileke bojone, kowe iki lho mah ngojang ngaji bentukmu kok ngono mbah, esuk ngamuk, awan ngamuk, sore ngamuk. Yo ben timbang kowe rak ngaji. Iku maksudnya piye? Terus WA aku. Sebenarnya dalam pengajian itu diisi apa? Ngono lho iki. Warga Jatisari saya bilang, saya di sana jenengan dengarkan di atas. Ora nek uang berarti rak teko. Sikap taat. Bukan untuk suami nek jenengan sore, lah kok enak mendek wae ra nyayangi aku kon taat. No, malah no. Bukan untuk siapa-siapa, agar hidup kita itu diwarnai dengan semangat yang tinggi ngono lho ya. Padahal aku semangat. Ya Budi akeh ngomong ya gampang, orang ngadepi malah ngono piye. Sikap syukur. Sikap syukur itu oleh Allah dinilai dari yang terendah, yaitu apa? Ekspresi. Ekspresi gembira. Berseri. Ya. Lho saiki nek yo nah aku malah sengit to nek wong guyang-guyu. Ada orang sengit wong guyang-guyu. Kenapa? Karena semua orang bisa. Semua orang bisa. Sampai Allah katakan ya, idza wujudul muslim sahih wajadatu ma'ahu asbabun najah, menjadi sebab turunnya rahmat, sebab turunnya berkah, sebab kemenangan. Gembira, bermuka berseri. Ya, diberi jalan-jalan kemudahan. Itu apa saja? Apa saja? Dalam proses dunia, dalam proses akhirat, dalam proses muamalah diberi jalan mudah. Dengan kata lain, kalau kita diuji jalan-jalan yang sulit, jenengan ekspresinya kurang bagus. Sulit ya. Ngandani anak angel gitu ya, kadang-kadang kita itu ya. Ekspresinya ya memang kita tuh merasa kamu harus taat. Maka anak itu tertangkap dari kata anak-anak. Anak-anak itu mengatakan begini, kenapa anak itu harus taat sama orang tua dan orang tua nggak mau taat sama anak? Gimana? Walaupun pertanyaannya itu wagu ya, tapi itu sebuah ekspresi bahwa dia dituntut, tetapi dia tidak merasakan bagaimana. Ya memang apa namanya? Ya kita memang harus menahan diri ya untuk apa namanya ya tetap menunjukkan ya bagian-bagian ini. Orang sudah saya sampaikan, saya itu kalau mau pergi dulu ya, anak-anak masih kecil saya ngambil rapot semua. Itu kalau saya harus pergi pagi ya, baru itu kemudian ngaji dan sebagainya, tentu saja seluruh pekerjaan rumah harus diselesaikan malam. Mulai dari mencuci, jemur, saya nyapu, ngepel dan sebagainya itu. Ya karena pagi mau saya tinggal. Nah, pagi itu saya ya agak goyah, agak pusing gitu ya karena semalam itu kan macam-macam. Saya begini, ya Allah urung nganti makan tok wis mumet ya, saya bilang gitu. Pak Iber komentar gini, makane dadi wong kok aja banyak ngomong, aja banyak ngeluh gitu. Padahal aku ngomong siji tok. Nah. Terus saya mikir, kenapa Allah itu tidak memberikan jalan yang mudah? Kenapa Allah itu memberikan hal yang menyesakkan dada gitu ya? Walaupun saya dielok Pak Iber kayak gitu tuh ya wis rodok memblek ya. Saya di taksi itu wah rasanya ya Allah, padahal aku tuh ya beramal banyak, tapi tak eleng-eleng kemudian ketemu apa? Waktu saya jemur, waktu saya nyutik nyapu itu sambil batin loh. Ora sempat sambil batin, ya Allah, omah iki rene aku ge dadi apa, tepeke dadi omah juga.
Allah pengen mengingatkan saya, kalau mau beramal itu beramal saja dengan gembira. Wong kamu bisa kayak gitu tuh juga Allah yang ngasih kan gitu ya. Maka saya terus membel-membel langsung guyu. Oh iya, langsung Allah tegur ya dalam kondisi begitu. Nah itu tadi, oh iya saya kurang gembira. Gembira dalam mengurus rumah. Ditulis Bu, gembira dalam mengurus rumah. Agar jenengan dimudahkan. Karena ada ibu-ibu tuh yang sregep banget. Dia berpendapat habis subuh tuh harus semuanya bersih, nggak ada yang tidur. Nah, lah terus bojone tuku apa namanya itu loh Bu, lincak apa jenenge? Kursi sing iso nggo turu lho Bu, panjang kae. Dikeke ngisor wit ya. Nah karena bar subuh ra entuk turu diresiki bojone. Tebake anake melu turu kono. Ya. Ya karena istrinya itu semuanya harus bersih gini. Makanan sudah tersedia, harus sarapan dulu. Duh meneng kowe gitu. Nah itu suasananya. Kadang-kadang kita itu, lah bagaimana suasana gembira terus jenengan kenapa ini menjadi bagian yang besar khususnya di rumah? Ya karena kita lebih bisa tersenyum di luar. Ya, padahal energi positif harus masuk. Lah memang ya gitu ujiannya. Lah tapi Bu memang anak-anak itu ora gelem mandi. Engko nek wis jame mepet rebutan, geger ngono kan wis judule kan gitu. Ya, wis geger kene wis diam ndak mandi. 5 menit lagi selesai. Wah, ora barbar kene karo buka lawang ngarep nyapu ya Bu. Enek ibu-ibu lihat, "Mangga Bu, mangga." Petinya mlebu ngamuk meneh. Luar biasa ya. Gembira di rumah energinya sangat tinggi, tapi ya itu sulit ya, sulit dilakukan. Makanya kalau wis kabeh beres kabeh ya sak mobil karo bojone, tapi nesu-nesunan jengkel. Tapi ya kita lewat tanggane mengko Bu. Nesu meneh. Jadi ya memang cukup ide, sebenarnya ide yang bagus juga. Kalau rumahnya itu memang dari kaca. Jadi jenengan itu otomatis Bu, jenengan ndelok kaca ngono ki ya ketok nesu ngene ora apa. Sekarang saya tak ada pengajian itu yang memang dia apa sih untuk tempat senam. Jadi depan sini itu semua kaca penuh kaca. Saya ngisi, batinku udah guyang-guyu, gitu guyang. Padahal saya itu ngomongnya ndak lucu. Saya ngomong serius kok udah guyang-guyu tebain ndelok kaca. Nah, soalnya nek serius ngene terus ndelok kaca. Ya. Ketika semuanya tidak mudah, jangan perhatikan, sudah lama tidak tersenyum. Bahkan kadang-kadang kita tersenyum untuk orang-orang yang tidak berhak. Ya, iya kan. Jenengan wani no acara reunian nesu ora wani ya. Ya Allah kowe iki jek nesunan kaya jaman cilik ta mesti ngono kowe. Wah nek guyang-guyu ya Allah kancaku saiki ayune. Nesune nang omah. Ya kayak orang di Indomaret. Selamat datang. Silahkan belanja. Nah, arep metu ada yang bisa saya bantu? Sudah, terima kasih. Nesune tekan ngomah. Sikap lembut. Semua sikap. Dalam kata. Nah, ini yang hebat, diberikan keberuntungan. Keberuntungan. Ibu, keberuntungan itu tidak bisa dibuat sekalipun dia punya uang yang banyak. Keberuntungan itu tidak bisa diwujudkan sekalipun dia punya fasilitas yang besar. Keberuntungan itu tidak akan diciptakan sekalipun dia orang yang sangat pintar. Keberuntungan itu hak Allah. Gaib. Dan dipersilahkan orang-orang beriman untuk membuat garis keberuntungan dengan ya berhati-hati dalam kata.
orang yang kata-katanya baik, terkendali. Bahkan Allah tuh sudah sampaikan. Lah saiki nek lagi sedih ngono Allah sudah menyatakan, ketika ada seseorang bisa menahan marah, padahal dia punya sebab bisa marah, maka apa yang dikatakan ijabah. Ketika seseorang itu bisa menahan kecewa dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang baik, maka ijabah. Ngono. Wis meh alasan apa meneh ya. Lah nek wis kadung nesu sithik Bu, nesu sithik piye wong wis lara ati nesu sithik. Lah nesu sithik itu gur siji tok, enek bojone. Piye to Mas kowe mau ngomong apa ya Allah ya, papae ra mudeng-mudeng ya. Lah ya balenono. Oh dasar goblok ngono. Kuwi kan gur sithik, kene ya dadi kacau ya kan. Keberuntungan. Ya, ini bagian besar. Jenengan dapat ini, wis banyak hal yang akan menjadi ledakan dalam kehidupan. Ya, jadi kalau kita itu celaka terus, duwe konco ngapusi, ya, duwe konco memfitnah dan sebagainya, itu jenengan kata-katanya kurang bagus. Saya juga begitu. Saya itu, ya, nah saya mungkin berlebihan dalam kata, tidak tepat dalam mencontohkan, gitu saya sadari. Itu banyak hal yang kemudian tidak pas gitu ya. Pengajian, pengolahannya waktu kesana terlambat. Saya itu kemarin ngisi ke Tembalang macet, di rumah sudah ada tamu dari Solo dan lain sebagainya gitu. Saya tahu pasti kasusnya ada sesuatu, saya ngisi tidak benar. Saya langsung wirid, saya langsung istighfar ya, persis ya. Tamunya datang kemudian saya bisa datang. Oh itu saya gantungkan ini bos kesuwen data ini dan sebagainya. Itu proses menyelesaikan masalah itu begitu. Kemudian yang terakhir, sikap empati. Suka beramal. Suka menolong. Jangan ditambahi suka piknik ya Bu, suka beramal, suka menolong. Jangan suka piknik, suka kuliner, itu ramai begini. Suka beramal dan suka. Akan mendapatkan peluang keberhasilan. Peluang sukses. Ya. Suka. Jadi kalau kepengen berhasil, kita suruh melakukan sesuatu, lakukan saja. Nah, tadi hal-hal yang kemudian dituliskan itu sebenarnya sudah bisa kita terus lakukan. Kalau itu menjadi kebiasaan, maka hidup kita pun akan mendapatkan garis-garis langit yang menguntungkan. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, ini masih ada dua, gitu ya. Satu kan meninggikan harapan itu, yang kedua memfungsikan dunia, yang ketiga menyuburkan amal. Kita lanjutkan besok sudah jam 9, mudah-mudahan memberikan bagian ini. Saya itu tadi sebenarnya acaranya ini jawab pertanyaan kemarin. Lah tapi dompetku ketelisut. Nah itu tadi saya kok serat-serat dompet pertanyaan itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti. Tapi saya akan jawab karena itu ada beberapa pertanyaan yang penting untuk membangun konsep yang benar ya. Pertanyaan yang kemarin seminar kemarin itu. Ya kalau jawab ya tetap jadi materi gitu. Jadi saya minta maaf dompetnya ketelisut. Begitu Ibu, mudah-mudahan Allah memudahkan, melapangkan dan memberkahkan. Saya ingatkan kembali, ini sudah mau Rajab, Allah akan berikan berbagai tekanan dalam kehidupan kita. Saya ingatkan yang hutang. Ya, karena ada ibu-ibu muda itu konsultasi, Bu. Saya kan hamil, itu anaknya hamil, ya. Tapi belum bayar hutang. Bagaimana kalau diganti fidyah? Saya bilang tidak bisa. Ya, saya tanya, ini anaknya kerja kantor, iya. Jenengan itu apa ndak ngitung? Orang hamil kerja kantor terus itu merusak janin, iya kan? Ya kan capek dan sebagainya, itu tidak dihitung, padahal masuknya 8 bulan, posone 5 dino. Tapi begitu, ketika kemudian harapan akhirat kita kurang tinggi ya, 5 hari puasanya, dan ini masih ada 3 bulan, wis izin ora sah nyaur ya. Tapi kerja masuk terus, kerja itu memperberat dan itu dilakukan
dilakukan dengan sadar. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk terus meningkatkan orientasi kita. Mudah-mudahan Allah berikan bagian yang besar sampai pada Ramadan kita. Mari kita tutup dengan doa. Ilahadiniyah wa firidhoilah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqas syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajron kasiro wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhaqqu min rabbik wal takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.